Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenalkan komponen-komponen yang ada di dump truck XMG XT 490 DT 8x4 EV atau truk listrik. Kita akan buka dulu kap atau grill bagian depan. Untuk cara membukanya kita tinggal buka di sini ya. Di sini ada, kita klik ke atas. Langsung kita buka depannya. Nah, ini sudah terbuka. Nah, di sini ada beberapa komponen yang wajib dicek ketika P2H. Oke, untuk bagian yang pertama yang kita cek ada brake valve. Di sini diperhatikan kebocoran-kebocoran. Di sini juga ada breathernya. Selanjutnya ke atas ada filter AC. Di sini ada reservoir tank untuk air radiator. Nah, di depan sini ada kondensor AC dan di belakangnya ada radiator. Ini tidak menggunakan intercooler atau aftercooler karena ini unit EV, jadi tidak menggunakan engine seperti engine diesel. Selanjutnya di sini kita lihat juga kebocoran-kebocoran untuk freon AC. Di atasnya juga ada motor wiper. Ini untuk box elektrik. Di sini ada air wiper. Lanjut ke bagian bawah, di sini yang kita cek kebocoran-kebocoran juga kalau ada rembesan. Nah, ini water pumpnya, water pump dari air radiator letaknya di bawah. Kemudian kita cek juga springnya, antara spring kiri dan kanan. Kemudian akselnya kita cek. Nah, di sini kosong ya, di sini kosong karena tidak ada engine. Jadi di sana ini digerakkan sama motor listrik yang di depan sana itu yang besar. Nah, terus di sini juga ada steering pump. Steering pumpnya letaknya di sini nih, di bagian. Kemudian di sini ada MCU atau motor control unit karena memang unit ini banyak kontrolernya digerakkan atau diprogram oleh komputer. Kemudian yang di atas, nah ini tadi steering pumpnya. Di atas sana itu ada all-in-one controller ya, all-in-one controller, tidak kelihatan, harus dijungkit kabin. Kemudian di sini tuh ada BMS-nya. Nah, jadi untuk kabel yang berwarna oranye ini high voltage atau tegangan tinggi. Jadi harus berhati-hati ketika akan menyentuh itu. Lanjut ke bagian sisi. Ada tire, kita cek juga untuk treat-treatnya, untuk ketebalannya, kemudian cek baut maupun murnya. Ini menggunakan tire ukuran 24 radial. Kanan kita cek juga, ini ada suspensinya di sini. Kemudian ini ada hidrolik untuk jungkit kabin, ada shock absorber. Kemudian ini juga ada untuk hose untuk chamber brake. Juga springnya kita cek. Nah, untuk bagian sebelah sini tidak kelihatan ya, harus juga di kabin. Nah, ini AC kompresor, jadi kompresor AC-nya ada di sini. Selanjutnya di sini ada TCU atau transmisi control unit. Untuk bagian di bawah kabin ini ada BMS, baterai management system, kemudian ada all-in-one controller, kemudian ada MCU atau motor control unit, kemudian juga di sini ada VCU atau vehicle control unit. Jadi masing-masing controller berfungsi untuk, kalau TCU itu berfungsi untuk mengatur transmisi, kemudian untuk VCU itu mengatur instrumen yang ada di dalam kabin, sedangkan BMS itu mengatur suplai arus dari baterai untuk menuju sistem. Selanjutnya untuk yang di atas ini namanya baterai pack. Nah, jadi baterainya di sini kapasitas 600 kWh atau 600 kWh. Jadi sistem baterai ini ada pendinginan. Di sana ada terlihat side glassnya. Jadi menggunakan air radiator juga. Jadi didinginkan oleh TMS atau thermal management system. Nah, jadi ini untuk mendinginkan baterai, fungsinya TMS ini. Ini ada di bagian sebelah kiri unit. Yang besar itu TMS, thermal management system, untuk mendinginkan baterai karena memang baterai harus didinginkan.
agar suhunya normal. Di atas juga ada ban cadangan atau tayar cadangan. Nah, di bagian sebelah kiri ini di bawah baterai tepatnya ini ada untuk ngecharge atau port untuk charging, ada 2 slot di sini. Slot 1 dan slot 2. Di sini ada untuk menjungkit kabin, tapi manual ya. Manual, tinggal diputar seperti ini, naik, ini turun. Lanjut ke bagian bawah, kita cek. Nah, ini motor listriknya teman-teman. Ini motor listriknya. Ini transmisinya. Ini PTO-nya. Nah, sedangkan yang di atas ini ada relay valve. Kemudian universal join, propeller shaft. Universal join, propeller shaft. Langsung ke cross join. Yang di atas ini air dryer. Nah, ini breathernya, air dryer. Di atas itu ada filternya. Kemudian di sini ada chamber brake-nya untuk bagian belakang. Jadi ada 4 nantinya. Selanjutnya untuk bagian belakang kurang lebih sama unit-unit diesel yang lain. Ada final drive atau half reduction, axle tengah dan axle belakang. Kemudian ini spring. Terus untuk tronion di bawahnya juga ada torque rod, kurang lebih sama unit diesel. Kita lanjut ke bagian belakang, kita cek lampu-lampu. Nah, jadi belakangnya seperti ini. Untuk kapasitas special sendiri kurang lebih 50 ton untuk kapasitasnya. Hal yang membedakan dengan unit diesel, kalau di unit listrik ini ada ground. Nah, ini groundingnya seperti sabuk. Ini groundnya. Jadi untuk menghantarkan listrik agar tidak terjadi arus pendek atau sambaran dari petir. Lampu mundur. Kemudian untuk lampu-lampu tail ada stabilizer. Kemudian ada e-stay. Ada juga chamber brake bagian belakang. Terus leg adjuster, diferensial, kurang lebih sama. Nah, jadi untuk groundnya ini ada memang seperti sabuk, tapi di dalamnya ada kawat atau kabel. Selanjutnya untuk bagian sebelah kanan kurang lebih sama. Kita cek tayar, kemudian spring, torque rod, tronion, U-ball, jangan lupa untuk dicek. Kemudian ini penahan pesel ketika di dumping atau ketika saat mekanik memperbaiki untuk penahan pesel. Selanjutnya ini ada safety cone atau traffic cone, apar. Jadi di sini aparnya menggunakan ABC ya. Jadi udah bisa digunakan untuk kebakaran jenis listrik yang dihasilkan oleh listrik. Juga ada wheel cock. Nah, ini kompresornya. Ini kompresor udara. Baterai 24 volt. Ini switchnya, switch on off-nya di sini. Kemudian reservoir tank untuk tabung udara. Nah, reservoir tank untuk tabung udara ini ada 4. 2 di sini untuk tabung utama. Kemudian di bawah sini ada 1. Kemudian di ujung sana ada 1, jadi 4. Untuk bagian sebelah kanan, untuk bagian atas ada tangki hidrolik. Sini juga ada loto atau lock out take out. Juga ada emergency stop. Nah, di tangki hidrolik sendiri ada valve-nya.
pengecekan oli hidrolik sendiri melalui side glass yang ada di atas. Untuk bagian tire 1, 2, 3, 4 ini dilengkapi dengan sensor. Sensornya ini. Nah, ini sensornya, ditutup ventilnya ini. Oke, untuk di bagian bawah baterai sebelah kanan ada satu slot untuk charging port. Nah, ini charging portnya untuk bagian sebelah kanan ada satu, jadi total ada 3. Di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1, total 3. Di bawah baterai sendiri juga terdapat air cleaner. Jadi air cleaner di sini sebagai penyaring udara bersih sebelum masuk ke kompresor udara. Nah, untuk bagian bawah ini juga kita cek untuk spring, kemudian kita cek juga untuk T-rod juga kita cek, kemudian drag link, relay rod juga kita cek, semua hanger springnya kita cek. Nah, yang di sana itu atau baterai manajemen sistem di sana itu. Oke, lanjut kita masuk ke dalam kabin. Untuk di dalam kabin kita mulai dari sisi atas. Nah, di sini ada switch lampu atau lampu kabin, lampu baca. Kemudian di sebelah kanan sedikit ada entertainment system atau radio. Jadi untuk pengaturan radio bisa kita atur melalui steering. Ada switch di sini. Untuk bagian sebelah kiri dashboard, kisi-kisi AC, kemudian kisi-kisi AC tengah. Nah, untuk di sini bagian dashboard ada lampu hazard. Kemudian di sini ada port untuk nge-charging. Di sini ada juga cigarette lighternya. Lanjut ada AC. Ini untuk menghidupkan, terus ini untuk autonya, modenya sama sirkulasi. Dilengkapi juga dengan front defogger atau untuk menghangatkan kaca depan ketika berembun. Selanjutnya bagian sebelah atas sedikit ini lampu rotari, kemudian klakson besar dan klakson kecil. Ini kosong. Selanjutnya ini ada escape mode. Jadi escape mode ini digunakan ketika jalan berlumpur atau terjebak amblas, bisa digunakan untuk memaju mundurkan unitnya. Dibarengi dengan nanti inter axle dan inter wheel. Selanjutnya untuk bagian bawah sini ada emergency stop untuk bagian dalam kabin. Karena unit ini dilengkapi 2 emergency stop, yang pertama tadi di luar unit, yang satunya di dalam unit. Berikutnya ada untuk mode berkendara. Untuk E itu mode kosong, kemudian untuk tengah ini mode paro atau separo, kemudian untuk P ini mode full atau mode pada saat muatan. Di bawah sini ada step hill descent. Step hill descent atau downhill digunakan pada saat turunan. Ketika melewati turunan tajam ini diaktifkan dengan dibantu juga dengan retarder brake atau service brake secara berkala. Jadi service brake di sini hukumnya sedikit haram untuk digunakan karena tidak ada pelumasan pada lining brake-nya. Jadi kita usahakan menggunakan retarder brake dengan RPM yang sesuai agar tidak terjadi overrunning. Selanjutnya untuk bagian sebelah kanan yang merah di sini ada retarder off atau berfungsi untuk menetralkan retarder ketika retardernya itu bermasalah. Kita klik saja di sini. Selanjutnya di sini ada PTO atau power take off. Di sebelahnya ada differential inter axle, differential inter wheel, dan tes. Tes ini tidak digunakan karena memang bawaan pabrik. Untuk bagian bawah ada untuk switch menyalakan lampu utama atau lampu kerja, kemudian juga lampu kabut dan sebagainya. Di bawahnya lagi ada untuk menurunkan cahaya, bisa kita setel di sini. Bagian sebelah kiri dari jok pengemudi ini ada lever transmisi. Jadi lever transmisi ini berfungsi untuk menggerak atau memajukan unit atau mundur. Transmisi ini dilengkapi 4 percepatan otomatis dan 4 percepatan manual.
Di sini ada knopnya atau lock transmisinya. Jadi ketika akan memindahkan, ini wajib kita pencet dulu. Untuk gear maju ke belakang, kita tekan knopnya, kita ke belakang. Untuk mundur, kita netral, majukan, ini mundur. Untuk manual, pada ketika saat sudah otomatis, manualnya langsung kita tekan ke sebelah kiri. Nah, ini manual 1 untuk menambah, manual 2, manual 3 ditekan ke atas, untuk menurunkan tekan ke belakang. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada terdapat S dan C. S ini untuk mode sport atau mode berkendara sport, jadi akselerasinya cepat. Sedangkan C ini untuk climbing atau menanjak. Jadi ketika ditemukan tanjakan yang tinggi, kita bisa menggunakan mode C atau climbing ini. Syaratnya unit harus berhenti dulu baru diaktifkan. Kalau untuk merilis tidak apa-apa sambil jalan. Kemudian di belakang ada lever dam. Di sampingnya ada lever parking brake. Untuk ngedamnya angkat ke atas, untuk menurunkan angkat ke bawah, untuk rilis di tengah. Lanjut ke bagian steering. Di sini tadi sudah ada untuk switch untuk entertainment. Kemudian di switch sebelah kiri ini untuk mengatur instrumen cluster. Selanjutnya bagian steering sebelah kiri ada tuas, ada lever. Ini untuk klakson kecil, klakson besar, tergantung dari kita mengaktifkan di sini tadi. Untuk ke bawah itu kecil, ke atas itu besar. Nah, selanjutnya untuk wiper kita putar ke atas, 1 2 3. Kecepatannya ada 3, kecepatan lambat, sedang, sama cepat. Untuk mengeluarkan air wiper kita tekan ke dalam. Untuk lampu sen kanan kita tekan ke atas, sen kiri kita tekan ke bawah. Kemudian untuk angkat ke atas itu lampu jauh atau lampu dim, untuk ke bawah ini lampu jauh. Untuk bagian steering sebelah kanan, di sini ada kunci kontak, kuncinya seperti ini. Kemudian di sini ada tuas atau lever untuk mengaktifkan retarder brake. Retarder brake ini terbagi menjadi 5 kecepatan atau 5 mode. Mode 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Untuk bagian bawah hanya ada akselerator pedal atau gas. Kemudian untuk service brake atau foot brake. Untuk kopling tidak ada karena ini sudah menggunakan matic. Untuk bagian door trim atau pintu sebelah kanan ada beberapa tombol. Nah, ini ada tombol untuk mirror, pengaturan spion kiri dan kanan bisa diatur di sini. Kemudian juga ada power window dan central locknya. Baik, sekarang kita akan hidupkan dulu unitnya. Yang pertama, kunci kontak kita putar ke posisi ACC. Kemudian kita putar lagi ke posisi on. Kita lihat di instrumen panel akan muncul logo XCMG. Kita tunggu beberapa saat sampai keluar instrumen panelnya semua. Nah, ini sudah mati. Nah, kita lihat di sini ada tulisan white. Setelah itu kita injak remnya, kita tekan remnya, kita tekan, kemudian kunci kotak diputar ke posisi start selama 3 detik. 1 2 3. Nah, ketika di layar panel ini muncul baterai berwarna hijau, berarti unit ini sudah ready. Nah, ini tulisan ready sudah terlihat. Kelihatan nggak ini fokusnya? Nah, ini ready ya, ready. Berarti unit ini sudah hidup. Jadi memang unit ini tidak terdengar karena tidak menggunakan engine, tapi menggunakan
motor listrik. Nah, jadi ini sudah hidup, bisa kita aktifkan AC-nya. Posisi low. Oke, AC sudah hidup. Nah, jadi untuk di panel ini ada indikator untuk indikator seat belt, kemudian ada parking brake, kemudian ini tekanan udara atau air pressure dari tangki udara 1 dan 2. Selanjutnya di bawah ini ada temperatur motor. Temperatur motor ini sendiri tidak boleh lebih dari 125 derajat. Di bawahnya ada SOC atau start of charge. Jadi ini untuk mengetahui baterai. Nah, baterai ini sekarang berada di 17% dari 100%. Untuk di tengah ini yang besar ini adalah RPM atau revolution per menitnya dari motor listrik. Di tengah ini ada speedometer digital. Kemudian di bawah ada speed atau transmisinya, ketika dimasukkan sini akan berubah, ini sekarang netral. Nah, kemudian ada trip, odo. Di sini juga ada dari 17,6% mampu berjalan di 22 km. Nah, ini daya motornya. Kemudian di bawah ini ada 150 kWh mampu berjalan di 100 km. Di sebelah kanan itu ada tegangan dari baterainya. Nah, di bawahnya ada tegangan baterai kecil, kalau di atas itu tegangan baterai besarnya atau baterai packnya. Jadi ini juga dilengkapi dengan baterai 24 volt ya. Di bawah ini yang gambar steering adalah HF-nya. Di bawahnya lagi ada MCU atau motor control unit di 31 derajat. Ini tidak boleh lebih dari 60 derajat. Ini untuk keluaran ampernya. Untuk selanjutnya, ketika akan mengoperasikan atau memajukan unit ini, kita harus injak dulu remnya atau foot brake-nya kita injak, baru kita masukkan speednya. Nah, di sini masih netral, masih N, masih netral. Kita injak rem kaki atau service brake, kita masukkan gearnya ke posisi D atau drive. Nah, ini masuknya otomatis. Ketika sudah kita masukkan D, maka di instrumen akan muncul D2 atau drive 2. Nah, jadi mobil ini atau unit ini ketika kita masukkan otomatis di sini langsung gear 2 posisinya atau transmisi 2, bukan transmisi 1. Nah, bagaimana kalau untuk transmisi 1? Kita alihkan ke posisi manual. Kita tekan saja ke samping kiri. Jadi kalau untuk merubah dari otomatis ke manual tidak harus memencet knopnya ini, langsung saja klik. Nah, maka di layar akan muncul M1. Ketika akan menambah, langsung saja ke atas 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itu. Maka di layar juga akan muncul M4 atau manual 4. Untuk mengembalikan ke posisi otomatis, langsung kita geser ke kanan. Otomatis di sini akan muncul drive 2. Usahakan mobil ini atau unit ini gunakan otomatis. Usahakan kalau di jalan rata, datar, usahakan untuk matic, kecuali di jalan yang agak berat baru digunakan untuk manualnya. Kemudian untuk memasukkan gear ini sendiri harus diberi jeda minimal 3 detik. Setelah kita injak rem, masukkan D, kemudian turunkan parking brake sampai lampu indikator parking brake-nya hilang. Contoh, misalnya di sini. Nah, ini sudah kita masukkan gigi D, di layar masih ada tulisan parking brake. Kita rilis parking brake-nya sampai muncul sampai hilang indikator parking brake-nya, baru bisa jalan. Kalau tidak, unit ini tidak akan jalan. Oke, sekarang kita netral. Nah, untuk ke depan ini mundur. Kita tekan ke depan, knopnya kita pencet ke depan, sudah gigi mundur. Sudah gigi mundur. Untuk netral kembali ke tengah.